Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum PAI, yakni Ibu Helen Nelis MPD, serta teman-teman kelas PAIC yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Prawiradika dari kelas PAI C semester 6 dengan NIM 181210102. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang hakikat telah kurikulum. Nah, yang dimana hakikat telah kurikulum ini terbagi lagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, ada pengertian telah kurikulum. Yang kedua, ada latar belakang pentingnya telah kurikulum. Dan yang ketiga, ada tujuan telah kurikulum. Yang keempat, manfaat telah kurikulum. Yang kelima, hakikat telah kurikulum. Yang keenam, manfaat serta tujuan, pemetaan kompetensi. Dan yang terakhir, ada langkah-langkah pemetaan kompetensi. Untuk yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian telah kurikulum. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian telah itu? Nah, telah adalah penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Nah, sedangkan kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari, dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, serta evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik untuk seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tersebut. Nah, jadi telah kurikulum ini adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Selanjutnya, ada latar belakang pentingnya telah kurikulum. Nah, kurikulum ini memegang kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan karena sebab berkaitan dengan penentuan arah, isi, serta proses pendidikan yang pada akhirnya ini menentukan macam dan kualifikasi lulusan atau lembaga pendidikan tersebut. Nah, kurikulum ini menyangkut secara rencana dan pelaksanaan pendidikan baik dalam lingkup kelas, sekolah maupun nasional. Nah, kurikulum ini juga merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan tersebut. Tanpa kurikulum ini, maka proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Nah, kurikulum ini diperlukan sebagai salah satu komponen untuk menentukan tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Di dalam kurikulum ini terangkum berbagai kegiatan dan pola pengajaran yang dapat menentukan arah proses pembelajaran tersebut. Nah, itu sebabnya mengapa menelaah dan mengkaji kurikulum merupakan suatu kewajiban guru tersebut. Selanjutnya adalah tujuan kurikulum. Nah, kurikulum ini seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah tersebut. Nah, satuan pendidikan dan peserta didik ini, oleh sebab itu, kurikulum ini disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah masing-masing. Dan yang selanjutnya ada manfaat telah kurikulum. Nah, manfaat kurikulum ini dapat menjadi pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan serta mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Nah, dapat memberikan pemahaman kepada pengajar atau guru dalam menjalankan tugasnya tersebut. Nah, serta dapat mendorong untuk lebih kreatif dalam penyelenggaraan program pendidikan, serta dapat membantu dalam menunjang program supaya lebih baik lagi. Pengertian selanjutnya yaitu hakikat pemetaan kompetensi. Nah, pemetaan merupakan sebuah proses cara penggambaran suatu objek kajian tertentu
dengan menggunakan cara atau menggunakan metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa sebuah gambaran baik secara naratif maupun visual. Nah, kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh atau secara utuh dari semua standar kompetensi dan kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Nah, pemetaan kompetensi ini adalah merupakan platform untuk membandingkan tingkat keterampilan yang ada sekarang dan yang diinginkan serta kompetensi individu yang diperlukan untuk melakukan tugas secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat pemetaan kompetensi ini. Nah, tujuan dan manfaat pemetaan kompetensi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, menentukan analisis materi pembelajaran. Nah, penjabaran indikator ini dapat menentukan materi yang akan dibahas dalam pembelajaran yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran ini. Nah, tujuan pembelajaran yang telah dijabarkan dalam indikator ini memudahkan serta menentukan kedalaman materi dengan memperhatikan berpikir tentang SK, KD, dan IPK-nya. Dan yang kedua merupakan menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran indikator ini yang memudahkan penentuan materi tertentu akan berdampak pada penentuan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, kegiatan ini meliputi 3 bagian. Yang pertama, kegiatan tatap muka, yang kedua, penugasan terstruktur, dan yang ketiga, kegiatan mandiri tidak terstruktur. Nah, untuk masing-masing KD dan IPK-nya ini, kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik serta materi pembelajaran guru dan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah pemetaan kompetensi. Nah, langkah-langkah pemetaan kompetensi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik dan bekal kemampuan siswa. Nah, karakter dan bekal kemampuan siswa ini harus terlebih dahulu diidentifikasi oleh guru. Hal ini dilakukan untuk menentukan garis batas antara perilaku yang tidak perlu dan perlu ditetapkan sebagai indikator keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi. Nah, yang kedua, menentukan tahapan berpikir dari SK, KD, dan indikator pencapaian kompetensi. Pemetaan SK, KD, dan IPK ini diperlukan untuk melihat secara keseluruhan bagaimana SK dan KD ini bisa dicapai. Yang terakhir itu menentukan indikator pencapaian kompetensi masing-masing KD dengan memperhatikan tahapan berpikir SK dan KD. Nah, penentuan dan pemetaan standar kompetensi ini atas dasar dan indikator sangatlah perlu untuk dilakukan karena rencana pelaksanaan pembelajaran ini akan mudah dibuat setelah merumuskan indikator yang terlebih dahulu dilakukan pemetaan SK dan KD. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila materi ini kurang jelas, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.